Baik, izin memulai Dokter Retno. Izin memulai Dokter Retno dan Dokter Rizka. Ayo lanjut. Silakan, Dek. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam sidang proposal online Muhammad Rizky Fadilah, di mana kita masih dalam kondisi pandemi sehingga belum bisa untuk melakukan sidang secara offline. Salawat serta salam kita panjatkan atas kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Baik, pertama-tama yang terhormat Dr. Retno Ariza Supriyatini Sumaryoto, STP Konsultan SCCP FISR selaku penguji. Yang terhormat Dr. Francisca Tarida Yuniarti Simaja, STP Konsultan MKAS selaku pembimbing 1. Dan juga untuk para audiens yang telah hadir menyempatkan pada sidang sore hari ini. Baik, hari ini kita akan menyaksikan sentase sidang proposal Muhammad Rizky Fadilah NPM 18310092 dengan judul hubungan karakteristik individu terhadap tingkat pengetahuan penggunaan inhaler pada pasien asma di Klinik Harum Melati Kabupaten Pringsewu 2021. Kepada Rizky, waktu 15 menit saya persilakan, nanti hamin 3 menit akan saya ingatkan kembali. Baik dokter, terima kasih banyak. Selaku pembimbing 2 saya, Dr. Jordi Ortobianobel, Magister Kesehatan, ahli ilmu olahraga klinis. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing 1 saya, yaitu Dr. Francisca Tarida Yuniar Sinaga, spesialis paru, konsulen Magister Kesehatan. Dan juga selaku pembimbing saya, yaitu Dr. Retno Ariza Suprihatini Sumarwoto, spesialis paru, konsulen FCCP FISR. Izin untuk menjelaskan mengenai hasil skripsi sempro saya itu dengan judul hubungan karakteristik individu terhadap tingkat pengetahuan penggunaan inhaler pada pasien asma di Klinik Harum Melati Kabupaten Pringsewu tahun 2021. Nah, yang pertama topik pembahasannya itu ada bab 1, bab 2, dan bab 3, di mana bab 1 ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Pada bab 1 yaitu prevalensinya, yaitu di Global Asthma Report pada tahun 2018 mengatakan bahwa asma termasuk penyebab utama tahun hidup dengan disabilitas pada peringkat ke-16 yang dapat mencapai 339 juta pasien asma di seluruh dunia. Lalu di negara wilayah Asia Tenggara, asma dapat menyebabkan kematian dan diperkirakan akan menjadi peningkatan sebesar 20%. Lalu di Indonesia, prevalensi di Indonesia asma berdasarkan Riskesdas tahun 2018 yaitu 2,4%, dan di Lampung sendiri itu kita prevalensinya sebesar 1,2%. Dan untuk di Kabupaten Pringsewu persentase asma itu sebesar 2,15% dengan jumlah populasi sebesar 1.494 jiwa, dan khususnya di Klinik Harum Melati mencapai 160 kasus pada tahun 2021. Rumusan masalahnya dari penelitian saya itu apakah ada hubungan karakteristik individu terhadap tingkat pengetahuan penggunaan inhaler pada pasien asma di Klinik Harum Melati Kabupaten Pringsewu tahun 2021. Untuk tujuan penelitiannya ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum yaitu untuk mengetahui hubungan karakteristik individu terhadap tingkat pengetahuan penggunaan inhaler pada pasien asma di Klinik Harum Melati Kabupaten Pringsewu tahun 2021. Untuk tujuan khususnya ada 6. Pertama, untuk mengetahui pengetahuan penggunaan inhaler pada pasien asma di Klinik Harum Melati tahun 2021. Yang kedua, untuk mengetahui distribusi frekuensi karakteristik jenis kelamin terhadap tingkat pengetahuan penggunaan inhaler pada pasien asma di Klinik Harum Melati pada tahun 2021. Dan yang ketiga, untuk mengetahui distribusi frekuensi karakteristik menurut pendidikan terakhir terhadap tingkat pengetahuan penggunaan inhaler pada pasien asma di Klinik Harum Melati tahun 2021. Yang ketiga, untuk mengetahui distribusi frekuensi karakteristik usia terhadap tingkat pengetahuan penggunaan inhaler pada pasien asma di Klinik Harum Melati Pringsewu tahun 2021. Yang kelima, untuk mengetahui distribusi frekuensi karakteristik menurut pekerjaan terhadap tingkat pengetahuan penggunaan inhaler pada pasien asma di Klinik Harum Melati tahun 2021. Lalu untuk mengetahui hubungan karakteristik individu terhadap tingkat pengetahuan penggunaan inhaler pada pasien asma di Klinik Harum Melati tahun 2021. Manfaat penelitiannya ada untuk peneliti saya sendiri dan juga institusi pendidikan, instansi kesehatan, dan juga masyarakat.
Untuk peneliti yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian dan meningkatkan pengetahuan cara penggunaan inhaler pada pasien asma dan juga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana kedokteran. Untuk instansi pendidikan itu sebagai penambahan studi kepustakaan dan informasi terkait pengaruh karakteristik individu terhadap tingkat pengetahuan penggunaan inhaler. Dan untuk masyarakat itu sebagai sumber informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh karakteristik individu terhadap tingkat pengetahuan penggunaan inhaler pada pasien asma. Dan untuk instansi kesehatan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan atau instansi terkait dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya masuk ke bab 2. Yaitu ada definisi dari asma, yaitu adalah penyakit kronis yang umum dan berpotensi serius yang membebani pasien, keluarga, dan masyarakat. Yang dimana asma ini menyebabkan gejala pernapasan, pembatasan aktivitas, dan serangan yang terkadang membutuhkan perawatan kesehatan yang mendesak dan bisa berakibat fatal. Lalu untuk patofisiologinya pada asma itu ada faktor yang mempengaruhi yaitu faktor host atau faktor penjamu dan juga faktor lingkungan. Dan juga gejalanya ada mengi, sesak nafas, batuk seperti itu. Lalu adanya inflamasi saluran nafas. Nah, pada si asma ini ada dua fase. Pertama fase sensitasi atau yang dikarenakan oleh zat alergi dan juga fase alergi yang ada jika alergen datang. Pada fase sensitasi yaitu adanya antigen dan bertemu dengan makrofag atau sebagai APC yang akan selanjutnya membuat atau membuat sel T helper dan di mana sel T helper ini akan memberitahu selanjutnya akan terjadi proliferasi yang akhirnya menjadi sel T helper 2. Lalu terbentuklah aktivasi imunoglobulin E dan selanjutnya imunoglobulin E ini akan merangsang dari sel mas. Nah, untuk fase alerginya itu antigen akan bertemu dengan imunoglobulin E di mana nanti selanjutnya akan membentuk sel mas dan di mana sel mas ini akan membuat degranulasi yang akan mengeluarkan histamin. Nah, di histamin ini akan terbentuk sel goblet yang selanjutnya akan menyebabkan sekresi mukus yang meningkat, lalu ada membuat spasme otot dan juga membuat permeabilitas meningkat yang selanjutnya akan terjadi edema. Nah, saat ini terjadi maka akan terjadi asma atau obstruksi. Lalu selanjutnya untuk penata laksanaannya. Di sini ada controller, pelega, dan juga terapi tambahan. Untuk controller itu digunakan secara teratur untuk mengurangi resiko peradangan dan eksaserbasi serta mengontrol gejala. Dan untuk pelega itu digunakan seperlunya untuk mengurangi gejala jika terjadi eksaserbasi asma dan untuk pencegahan jangka pendek jika terjadi bronkokonstriksi. Lalu terapi tambahan itu digunakan pada pasien dengan asma berat dan gejala atau eksaserbasi yang terus-menerus. Lalu untuk karakteristik individu, pengetahuan dan juga inhaler. Nah, karakteristik yang dikutip dari Winardi ini karakteristik individu adalah mencakup hal atau sifat-sifat yang berupa kemampuan, keterampilan, latar belakang, keluarga, sosial, pengalaman, umur, bangsa, dan jenis kelamin dan lain-lainnya yang mencerminkan sifat demografis tertentu. Untuk pengetahuan yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini diartikan sebagai segala sesuatu yang sudah diketahui. Nah, untuk pengetahuan sendiri ada 6 tingkatan. Pertama ada tahu, yaitu merupakan tingkat pengetahuan yang paling dasar atau paling rendah, yang berarti seseorang bisa mengingat atau mengingat kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu adalah paham atau memahami. Ini adalah kemampuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan dengan benar apa yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu penerapan, yaitu adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari. Selanjutnya itu adalah analisis, yaitu kemampuan untuk menguraikan objek ke dalam unit-unit yang lebih kecil. Dan yang kelima yaitu sintesa, yaitu suatu kecakapan untuk menghubungkan unit-unit di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dan juga selanjutnya evaluasi, ya ini merupakan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek. Lalu selanjutnya inhaler itu sendiri yaitu merupakan suatu alat untuk pengobatan asma yang diberikan secara inhalasi. Nah, terapi inhalasi ini yaitu dia mengirim atau pengiriman obatnya secara langsung ke paru-paru. Pemberian obat melalui rute inhalasi merupakan pemberian yang penting dalam pengobatan penyakit asma. Nah, efektivitas obat inhalasi ini tidak hanya tergantung pada formulasi obatnya, tetapi bergantung juga kepada dia kemampuan si pasien dalam menggunakan inhaler tersebut, apakah dia benar atau tidak. Lalu teknik inhaler yang buruk akan menyebabkan kontrol asma yang buruk, sehingga akan terjadi peningkatan resiko eksaserbasi dan efek samping.
Dan ditambah juga pada jika penggunaan inhaler ini buruk, maka akan menyebabkan peningkatan biaya berobat. Nah, dikutip di Gina sendiri bahwasannya kesalahan penggunaan inhaler itu dapat mencapai 70-80%, yang artinya masih banyak yang tidak bisa menggunakan inhaler dengan benar. Nah, inhaler juga secara garis besar atau secara umum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu MDI atau metered-dose inhaler, DPI atau dry powder inhaler, dan juga nebulizer. Nah, pada MDI ini dapat digunakan dengan spacer maupun tanpa spacer. Ini kerangka teorinya. Di sini ada faktor dan faktor lingkungan yang selanjutnya akan menyebabkan inflasi saluran nafas. Nah, setelah terjadi inflasi saluran nafas dapat menyebabkan asma, di mana gejalanya ada mengi, sesak nafas, dan dada sesak dan juga batuk. Nah, selanjutnya untuk melihat dia asma ini terkontrol sebagian atau bahkan tidak terkontrol, itu menggunakan tingkat kontrol asma yang berkaitan dengan derajat kontrol asma. Selanjutnya di penata laksanaannya itu ada penata laksanaan farmakologi dengan obat-obatan ataupun non farmakologi atau tanpa obat-obatan. Nah, untuk farmakologi ini terdiri dari ada kontrol dan pelega. Untuk controller itu faktor keberhasilan penggunaan inhaler. Nah, terdiri dari ada ketepatan penggunaan inhaler, tingkat pengetahuan penggunaan inhaler, dan juga faktor kesalahan penggunaan inhaler. Di mana di sini ada jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan juga pekerjaan. Nah, untuk kerangka konsepnya yaitu tingkat pengetahuan penggunaan inhaler, lalu faktor kesalahan penggunaan inhaler, dan juga terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. 5 menit lagi ya. Baik dokter. Untuk hipotesanya H0 berarti tidak ada hubungan dan H1 berarti ada hubungan antara karakteristik individu dengan tingkat pengetahuan penggunaan inhaler pada pasien asma di klinik Harum Melati tahun 2021. Bab 3, desain penelitian menggunakan deskriptif analitik, waktu dan tempat penelitian itu November 2021 sampai Januari 2022 di klinik Harum Melati Kabupaten Pringsewu. Rancangan penelitiannya menggunakan cross-seksional. Untuk populasi dan sampelnya dengan teknik konsekutif sampling, dan kriteria inklusinya yaitu pasien terdiagnosa asma dan pasien yang bersedia mengikuti penelitian. Untuk kriteria eksklusif yaitu pasien yang memiliki hambatan motorik, contohnya seperti postur dan juga osteoartritis, juga pasien asma yang mengalami Bell's palsy. Lalu variabel penelitian independen yaitu tingkat pengetahuan penggunaan inhaler, dan dependennya yaitu karakteristik individu. Untuk definisi operasional yaitu ada variabel jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan juga ketepatan penggunaan inhaler. Nah, cara ukuran dengan kuesioner, hasil ukuran juga dengan kuesioner, dan teknik wawancara. Nah, untuk alat ukurnya yaitu menggunakan kuesioner di klinik Harum Melati Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya untuk pengumpulan datanya itu menggunakan kuesioner. Mohon maaf sebelumnya dokter, di proposal saya menulis yaitu rekam medik. Selanjutnya pengolahan datanya, setelah data yang disiapkan lalu diuji dengan uji statistik yaitu SPSS, dan digunakan rumus-rumus tertentu atau uji tertentu untuk mendapatkan hasil yang valid. Lalu untuk analisa datanya itu menggunakan teknik analisa univariat dan bivariat yang digunakan dengan uji SPSS juga. Nah, untuk univariatnya itu digunakan untuk menjelaskan dari gambaran karakteristik masing-masing variabel yang telah diteliti. Lalu untuk bivariatnya itu dilakukan untuk mengetahui hubungan terhadap dua variabel yang diteliti. Dan di penelitian saya ini untuk mengetahui hubungan karakteristik individu dengan tingkat pengetahuan penggunaan inhaler pada pasien asma di klinik Harum Melati Kabupaten Pringsewu tahun 2021. Nah, juga untuk menguji hipotesis dari antara variabel bebas karakteristik individu dengan variabel terikat yaitu tingkat pengetahuan, ini saya menggunakan uji analisis yaitu chi-square. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Jody Oktobianobel, Magister Kesehatan. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Demikian telah kita dengarkan paparan dari Rizky tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pertama-tama dari audiens yang datang, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, dokter. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya, kenapa kriteria eksklusi yang diambil Rizky itu mengambil penyakit Bell's palsy? Terima kasih, dokter.
Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, mungkin cukup. Selanjutnya silakan kepada Rizky untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik, terima kasih dokter. Sebelumnya izin menjawab untuk pertanyaan dari Darman Hadi Prayoga, yaitu mengapa mengambil Bell's palsy pada kriteria eksklusi. Nah, di sini saya mengambil Bell's palsy, walaupun kita tahu juga Bell's palsy itu kan jarang terjadi ya di masyarakat. Namun di sini saya mengambil karena Bell's palsy itu kan ditandai dengan kelemahan otot yang menyebabkan dari setengah dari bagian wajah itu tidak dapat digerakkan atau terkulai. Nah, saya mengambil ini karena kan pada teknik penggunaan inhaler itu saat dia meletakkan mouthpiece di mulutnya, jika dia tidak dapat menggigit mouthpiece itu dengan benar atau menggunakan inhaler dengan benar, itu akan menyebabkan kesalahan dalam penggunaan inhaler yang dimana nanti akan tidak terjadi keefektivitasannya berkurang seperti itu dalam penggunaan inhaler. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Dari yang bertanya, apakah cukup? Cukup, dokter. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pertama-tama kepada penguji Dr. Retno Ariza Sumarko, SPP Konsultan FCSK, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Francisca dan Dr. Jody, juga Rizky dan teman-teman semua ya. Baik, selamat ya untuk Rizky. Jadi saya lihat di sini Rizky banyak belajar. Jadi teman-temannya sudah duluan ya. Jadi banyak yang sudah diperbaiki sama dia. Bagaimana yang tidak perlu ditulis, kamu tulis ya. Untuk judul, mungkin saya agak keberatan kalau di klinik Harum Melati ya, Dokter Siska maupun Dokter Jody. Kenapa? Karena kalau di Harum Melati tidak lengkap itu pemberian inhalernya. Jadi nanti takutnya bias. Jadi saya lebih ingat, lebih senang kalau digabung antara Harum Melati dan Wismarini. Di Harum Melati tidak ada yang menggunakan turbo healer. Ya. Jadi itu sebenarnya sudah disepakati waktu yang teman-teman yang sebelumnya kan ya, Dok? ya. Bahwa akan ada penambahan tempat penelitian. Jadi memang harus dihapus seperti teman yang lain ini. Ya. Jadi saya sebaiknya gitu. Jadi lebih baik benar Dr. Siska, kita harus menggunakan sebanyak-banyaknya sampel. Nah, di Harum Melati memang tidak ada turbo healer. Karena kita nggak pakai BPJS. Maaf ya, kebetulan Harum Melati itu umum semua. Jadi kita nggak pakai. Siap. Sombong. Baik, yang kedua, baik. Ini, Rizky, saya tadi agak koreksi sedikit ya masalah kepustakaan kamu yang halaman 2. Itu Astuti itu tidak harusnya Astuti et al itu masuknya bukan di klinik Harum Melati mencapai 160 asma. Ya, jadi kamu masukkan ke 1494 jiwa. Karena dia nggak pernah meneliti di Harum Melati. Baik, dokter. Ya, jadi kalau memang itu maksudnya kesannya dia pernah masuk di Harum Melati juga, sedang dia tidak pernah meneliti di Harum Melati ya. Jadi masuknya bukan pengaruh. Baik, mohon maaf sebelumnya dokter. Oke. Sekarang untuk tujuan khususnya, Rizky, untuk mengetahui pengetahuan penggunaan inhaler. Untuk ukurnya gimana ya? Untuk mengukur pengetahuannya. Untuk mengukur pengetahuannya semoga kuesioner dokter. Izin mungkin Kuesioner. untuk itu kuesionernya dokter untuk men-share screen dokter. Coba ditampilkan kuesionernya. Sudah divalidasi ya? Untuk kuesioner sebenarnya belum divalidasi dokter karena saya mengambil dari NACA dokter, jurnal NACA dokter.
Seperti ini dokter. Hmm. Nah ini dokter untuk melihat dia melihat dia baik atau buruknya dalam penggunaan inhaler. Ini saya akan menggunakan skala Goodman dokter, atau metode Goodman. Jadi total jawaban seluruh responden itu dibagi total responden. Nah, seperti dokter, jika dia di atas nilai rata-rata maka dapat dikatakan penggunaan inhalernya baik atau benar, dan jika di bawah maka dapat dikatakan buruk atau salah dokter. Seperti itu dokter. Oke. Jadi ini kan ada 11 pertanyaan nih, ya kan? Dari 11 pertanyaan, kamu langsung menilai dari kuesioner itu, atau kamu jumlahkan semua responden dengan ini? Ada nggak gold standarnya? Mana yang dibilang pengetahuannya baik, mana yang dibilang pengetahuannya tidak baik? Coba, gimana ceritanya? Ya kan kita harus tahu keluarnya kan, kamu harus bisa konklusi kan? Ya kira-kira, oh dia banyak yang nggak benar nih, berarti dia pengetahuannya kurang baik gitu kan? Ada nggak jurnalnya khusus untuk pengetahuan? Knowledge. Kalau memang ada, kamu bisa pakai, atau ini taruhlah ini pakai Naca, memang sudah dipakai ya. Cuman saya kepengen tahu nih, kan hasilnya kan kita mau tahu dia pengetahuannya bagus apa enggak, gitu kan? Nah, kita mau menilai kira-kira dengan pengetahuannya bagus, di sini berarti pas asmanya gimana nih? Apa gimana? Menurut kamu bisa dijelaskan nggak? Kan ini poinnya kan kita mengetahui pengetahuannya ini benar nggak dengan pemakaian asma toh? Penggunaan inhaler toh? Independennya apa? Dependennya apa? Kamu berharap kan dengan pengetahuannya bagus, berarti penggunaan inhalernya benar kan? Itu apa gimana? Iya dokter, seperti itu dokter. Nah, sekarang kita mau tahu nih, pengetahuannya gimana nih? Ini kan untuk menunjukkan penggunaan inhalernya aja. Iya nggak? Pengetahuannya dari mana? Iya dokter. Ini kan untuk mengetahui penggunaannya benar nggak nih, kan gitu. Ngerti nggak maksud aku? Jadi ini menunjukkan penggunaan inhalernya. Harus dibuka, harus diapain gitu kan. Nah sekarang yang saya mau tanya, Iya dokter. pengetahuannya gimana? Ini kan cuma urutannya. Urutan inhaler benar nggak? Kalau benar, berarti kalau 80% dari ini berarti benar. Nah ini ada nggak poinnya yang kita menunjukkan kalau, oh ini benar nih pakainya nih. Gitu. Terus yang kedua masalah pengetahuannya. Pengetahuan seperti apa yang kamu harapkan supaya inhaler pemakaiannya benar? Karena di sini kan untuk mengetahui pengetahuan inhaler, pengetahuan penggunaan inhaler pada. Nah ininya apa? Tahunya kita seperti apa? Kalau frekuensi 700 misalnya jumlahnya. Nah untuk mengetahui pengetahuan penggunaan ini kita tahunya gimana? Untuk menilainya gimana? Izin dokter, untuk pengetahuan ini saya ambilnya dari checklist ketepatannya dokter. Semakin dia tepat berarti semakin dia tahu dalam teknik penggunaan inhaler sesuai dari judul saya dokter. Ya, jadi ini namanya pengetahuan penggunaan. Nah ini yang saya maksudkan dari 11 poin ini, ya, yang dibilang bagus yang mana?
Yang dibilang tidak bagus seperti apa? Izin dokter, kalau dibilang bagus berarti semua jawabannya itu ya dokter. Dan jika buruk, berarti ada langkah-langkah yang kurang dokter atau tidak atau dilewati oleh si pasiennya dokter. Ada nggak batasannya? Ada nggak jurnal yang mengatakan, oke, ini jurnalnya berarti kalau dari 11 ini ternyata 10. Apakah dibilang buruk? Misalnya, ada nggak itunya? Apa namanya dari jurnal yang mengatakan begitu? Misalnya, dia buka inhaler, membuka tutup nih, contoh ya, ini inhaler pada apa nih? Kan ini kan macam-macam inhalernya. Ini inhaler mungkin pada MDI. Ya, ini MDI, menghembuskan napas dengan mouthpiece antara gigi hingga bibir, memulai inhaler. Nah, ini bukan ini sepertinya sama ya antara DPI sama MDI. Kan kita ada 3 nih, MDI, DPI, misheller. Apakah sama dengan pengetahuannya? Nah, kira-kira di sini misalnya taruhlah dia di MDI, tegak lurus. Ini sepertinya MDI nih kayaknya. Mengocok tabung, berarti kan MDI ya nih, karena dia harus mengocok tabung. Taruhlah dia tidak, dia mengocok tabung, menghembuskan, tapi dia menahan napasnya nggak 10 detik. Dia langsung aja gitu. Apakah hanya salah satu dari itu kita dibilang buruk? Nah, saya maunya, dan ini MDI nih ya, jadi kamu harus menentukan kapan dibilang buruk, kapan dibilang bagus. Dan ada itunya, ada apa namanya? Ada nilai bakunya. Apakah dari 11 cuma 10 aja sudah dibilang buruk, ataukah cukup 5 aja sudah dibilang bagus? Gitu loh. Ya, ini kan MDI nih. Berarti pengetahuan ada macam-macam, ada MDI. Ini yang kamu tunjukkan yang cuma MDI. Ada nggak DPI? Ada nggak misheller? Ada gitu. Mohon maaf dokter, izin dokter untuk menunjukkan yang mungkin yang secara lengkap ya dokter ya, yang dari inhalernya dokter. Saya sudah membuat ini dokter, bentar dokter. Rizky, kamu belum menjawab pertanyaan Dokter Retno. Jadi oke lah kamu sudah sediakan itu checklistnya, cuman pertanyaan Dokter Retno belum terjawab. Jadi bagaimana menentukan seseorang itu pengetahuannya bagus atau tidak? Untuk itu di jurnal saya belum menemukan dokter apakah dia dikatakan bagusnya bagaimana dokter, dan saya lihat itu adalah seperti persentasenya dokter. Berarti kalau gitu penelitianmu bagaimana? Karena ini judulnya adalah pengetahuan penggunaan inhaler. Berarti nggak jalan penelitiannya. Karena variabel utamanya justru kamu nggak tahu mau bagaimana. Ya, Rizky, kan itu kuesionernya ngambil di penelitian sebelumnya kan ya? Iya dokter. Nah, biasanya kalau penelitian sebelumnya, kalau kamu ngambil kan kita sabar baca dulu jurnal penelitiannya. Andaikan kuesioner yang dipakai itu sama, sebenarnya kan biasanya itu ada di metodenya. Dia kuesionernya, dia pakai acuannya apa untuk, artinya kan ini kuesioner penelitian yang mirip sebelumnya dengan penelitian kamu. Artinya kan kita bukan peneliti pelopor untuk di dunia. Cuma mungkin di Lampung kan belum banyak yang meneliti tersebut. Nah, itunya ada nggak di jurnalnya itu kecantum, mungkin maksud Dr. Retno adalah cut off-nya, bahwa dikatakan cut off itu dia baik dari jawaban kuesioner berapa banyak pertanyaan itu dikatakan baik dan tidak baik, tapi tetap ada acuan dari penelitian sebelumnya itu, bukan dengan acuannya Rizky sendiri, karena kan ini kita
kuesioner kan ngambil, bukan Rizky bikin terus lakukan uji validasi ini segala macam. Nah, ada nggak di penelitian sebelumnya yang pada saat diambil kuesioner di jurnalnya ini yang menyatakan bahwa kapan dia dikatakan baik, kapan dia dikatakan tidak baik, apakah dia pakai cut off, min mediannya berapa, supaya itunya yang mungkin dimaksud sama Dr. Retno selaku penguji maupun Dr. Siska selaku penguji 1. Kamu baca nggak sebelumnya penelitian sebelum mengambil kuesioner ini? Baik, dokter. Izin dokter, dari ada satu penelitian yang saya baca, yaitu dapat dikatakan rendah apabila jawabannya ya dari sampel itu di bawah 70%. Itu dan dapat jawab mohon maaf, dapat dikatakan tinggi bila jawaban yaitu di atas 70%, dokter. Berarti dari 11 itu sekitar 8 kamu bisa dianggap itu baik. Berarti kalau di bawah 8 berarti buruk gitu ya. Iya, dokter. Nah, itu nanti kamu masukkan jurnalnya. Jadi biar memang ada dasarnya loh. Baik, Ya, dokter. jadi berapa persen dari itu, dari yang nanti kan dari situ kan ini saya nggak tahu jurnalnya, nanti kamu masukin jurnalnya ya. Nah, kamu Baik, masukin dokter. ke nanti kalau itu kan 70%, berapa yang di situ kan baru nilai dari sekian ratus orang yang baik berapa, yang nggak baik berapa. Nanti kamu lihat dari penggunaan inhalernya kan gitu toh. Iya, baik ya, dokter. Ya. Jadi nanti dimasukkan jurnalnya ya. Baik, Jadi dokter. Oke. Nah, saya pikir pengetahuan bukan dari situ tadinya saya pikir. Pengetahuan dari itu kan sebetulnya bukan, itu kan kita mau tahu benar apa enggaknya kan, kalau nggak salah dokter Siska ya. Bukan pengetahuan sebetulnya itu ya. Iya. Kayaknya sih seperti itu. Kalau ngeliat itunya sih cara make benernya apa enggak gitu. Iya, dokter. Baik, Jadi dokter. itu sebetulnya malah hasilnya yang kamu tadi sebutin tadi itu justru masalah hasilnya. Benar apa enggak. Nah, untuk tahu benar apa enggak, semakin banyak salahnya berarti pengetahuannya jelek. Nah, yang saya tanya ini pengetahuannya ini, bukan hasilnya itu. Kan kamu ingin menentukan itu benar apa tidak kan, dari hasil dari inhaler yang kamu kasih itu benar atau tidak kan taunya dari kuesioner itu kan. Iya, dokter. Iya kan? Misalnya 70%, oh berarti baik. Nah, sedang pengetahuan ini yang mana? Apakah di situ juga, di kuesioner itu juga? Kira-kira ngerti nggak aku ngomongnya? Iya, dokter. Iya kan? Itu berarti kan proses yang harus oh bener apa enggak, berarti kan 7%. Misalnya kamu, dia dari hitungan kuesioner itu dari 80%. Berarti benar kan penggunaannya? Hasil akhirnya kan berapa benernya kan hasil akhirnya? Iya nggak? Iya, dokter. Benar, dokter. Benar apa tadi? Oh, benar. Nah, sedang ini kan pengetahuan yang hasil akhirnya adalah benar apa tidak. Begitu nggak? Apa saya salah ya? Dokter Siska sama dokter? Benar, dokter. Jadi di sini pengetahuan Jadi kita mengenai kan istilahnya tahu nggak sih cara ini menggunakan pengetahuannya gitu. Pengetahuannya, oh ternyata dia mengerti banyak tentang ini. Oh. Penggunaan. Ketepatan penggunaan inhaler ya. Jadi tahu nggak sih pengen dinilai apakah dia tahu cara menggunakan inhaler dengan benar. Itu kali maksudnya, ya.
Iya dokter. Mungkin Benar, dokter. Rizky, kalau sepenangkapan saya dari yang disampaikan oleh penguji, jadi misalnya itu adalah yang kamu buat kuesioner ini adalah bentuk perilakunya, tindakannya. Nah, perilaku ini apakah menilai ke pengetahuannya? Mungkin itu yang dimaksudmu. Kalau pengetahuan itu kan kayak kita tanya esai, tanya jawab, dia jawabnya apa? Nggak langsung ke aplikatif tindakan. Kalau ini kan kalau kita lihat kuesioner tadi lebih ke dia tindakannya bagaimana, baru kita nilai. Mungkin kalau yang tadi 10 detiknya mungkin jadinya pertanyaannya berapa lama Anda menahan nafas setelah mouthpiece itu dimasukkan. Jadi mungkin sepertinya itu jadinya yang dibuat di kuesioner itu kesannya aplikatif, atau penelitian kamu arahnya apakah tindakan yang dia lakukan itu digunakan sebagai tolak ukur pengetahuan. Iya benar dokter. Jadi tindakan yang dilakukan itu sebagai tolak ukur dari pengetahuannya dokter. Mohon maaf Oke. sebelumnya dokter. Jadi istilahnya pengetahuan. Jadi mengetahui pengetahuan penggunaan inhaler. Karena agak rancu ya kalau kayak gini ya, kesannya pengetahuan kita yang memang tahu, memang dia ngerti, sama penggunaan inhaler gitu kan. Jadi kesannya dua. Tapi kalau dari hasilnya yang kuesioner itu hanya kuesioner itu aja, mungkin bahasanya gimana ya Dokter Siska sama Dokter Jordi? Apa tetap seperti itu? Apa diganti dengan terhadap ketepatan penggunaan inhaler? Jadi disamakan dengan yang penelitian yang satunya lagi, Dok. Kan ada tuh yang mengenai ketepatan penggunaan inhaler dihubungkan dengan apa ya kemarin itu ya, antara gejala klinis atau ACT-nya atau apanya kemarin itu. Kalau ini berdasarkan karakteristik individunya. Jadi lebih ke ketepatan penggunaan inhalernya. Ya boleh saja. Jujur ini Dok, Rizky pada saat bimbingan itu bingung. Jadi kita ikut bingung juga jadi pembimbingnya. Kita tanya, Rizky nggak tahu maunya bagaimana gitu loh. Waktu itu sempat malah saya tawarkan untuk ganti judul malahan. Ya Rizky ya? Waktu itu sempat saya tawarkan benar, gimana dokter. kalau misalnya ganti judul karena kamu bingung sendiri karena tidak punya indikator untuk penilaian dokter. Gitu. Iya, dokter. Tapi kemarin akhirnya pertemuan yang keduanya Rizky bilang saya tetap yang ini aja Dok gitu. Saya pikir sudah ada jawaban karena pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya udah ditanyakan waktu di bimbingan. Gimana kamu menilainya? Bagaimana kamu mengetahui pengetahuan seseorang tentang inhaler ini? Apa yang mau dinilai gitu. Jadi memang bingung waktu bimbingnya kemarin gitu. Tambah lagi Rizky kan jarang sekali ya. Lama benar kalau mau balik gitu. Jadi udah keburu lupa duluan. Mungkin untuk yang Rizky, atau kalau memang tetap dengan judul yang sama, kuesionernya yang dirubah. Kuesionernya kamu bikin mungkin bisa jadi multiple choice tentang penggunaan inhalernya. Jadi dibikin sesuai kata Dr. Retno. Jadi ada yang versi yang pakai MDI, bikinkan versi cara yang tepat pakai MDI. Kamu jadikan jawaban multiple choice. Kalau multiple choice kan dari 3 jawaban, kalau dia benar menjawab, pengetahuan dia memang ada. Tapi kita tidak melihat sebagai perilakunya, tapi pengetahuan dia dulu yang kita kaji. Jadi mungkin bisa pakai tolak ukur soal yang tadi, yang 11, kita coba aplikatifkan di bentuk soal yang sifatnya multiple choice. Misalkan tadi kan 10 detik. Jadi kamu bikinnya berapa lama Anda menahan nafas pada saat menghisap inhaler. A 6 detik, B 8 detik, C 10 detik. Sehingga pada saat dia menjawab dengan tepat, itu yang kita bisa nilai pengetahuannya. Jadi kuesionernya itu dimodifikasi saja mungkin, dan juga memang jadinya kita bikinnya memang karena yang ada Rizky tadi memang khusus MDI saja. Jadi kita nanti cari tentang yang
DPI, Miss-Heller dengan secara umum pertanyaan yang sama. Jadi nanti ada kuesioner kelompok yang dengan MDI, kelompok dengan DPI, kelompok dengan Miss-Heller. Tapi secara umum pertanyaannya pengetahuan sama, multiple choice. Cuma nanti mungkin kalau bisa cari penelitian sebelumnya yang ada hubungan dengan multiple choice, atau memang bikin sendiri, bikin dari awal sendiri, tapi dikonsultasikan dulu nanti ke pembimbing satu, saya dan juga penguji Dr. Retno dan Dr. Siska, terutama Dr. Retno sama Dr. Siska yang memang ahli di bidang paru, untuk masukannya apakah sesuai untuk itu dijadikan multiple. Karena kalau memang ya tidak, memang agak susah menyadar itu sebagai pengetahuan. Jatuhnya adalah aplikatifnya, tindakannya jadinya. Kalau memang judulnya tetap mau sama dengan ini, mungkin kita ngakalinnya ya kuesionernya yang kita modifikasi. Tapi kembali ke Rizky, karena kan ini kembali ke Dr. Siska, ini penelitiannya penelitian kamu yang jalankan, kami ini membimbing, menguji. Nah, perjalanan ini yang bikin kamu nyaman, tapi tetap sesuai on the track, sesuai jalan tujuan judulnya. Baik dokter, terima kasih dokter arahannya. Sebelumnya mohon maaf dokter. Ya, jadi ada PR, berarti kamu harus cari jurnal knowledge of inhaler mungkin, ya. Jadi agak susah juga karena pengetahuan kita yang kita mau kasih ke mereka harus berdasarkan based on data, based on jurnal. Jadi kalau memang kita nggak bisa bikin soal sendiri juga, Rizky, ya. Jadi kamu harus cari kalau memang kamu mau pengetahuan. Karena harus ada dinilai itu pengetahuannya seperti apa. Pengetahuan yang baik seperti apa, pengetahuan yang tidak baik seperti apa. Itu harus diekspor di dalam definisi operasional. Seperti apa itu pengetahuan. Gitu. Jadi kamu harus cari jurnal nih, jurnal yang apa ya? Yang kamu pegang semuanya gitu loh. Ya, bisa aja nanti jadi novelty kamu, mungkin siapa tahu, kan kita nggak tahu. Tapi bisa dipertanggungjawabkan gitu loh, ya. Mungkin dengan pengetahuannya baik, apa sih yang pengetahuannya baik kan gitu. Seperti apa baik. Nah, nanti yang keluar adalah yang tadi itu. Kalau memang dia baik berarti penggunaan inhaler yang diaplikasikan di kuesioner tadi di atas 70%. Itu hasil akhirnya, bukan pengetahuan. Ngerti nggak? Hasil akhirnya itu ternyata kamu checklist dari kuesioner tadi lebih dari 70%. Nah, itu juga data itu harus kamu masukkan ke dalam jurnalnya, gitu loh. Jurnalnya harus dimasukkan ke dalam referensi kamu. Oh, ternyata kalau bagus, kalau tepat berarti di atas 70%. Kalau nggak tepat, berarti nggak sesuai gitu loh. Jadi baik, kamu jurnalnya apa itu DO-nya, apa itu pengetahuan, apa yang dibilang pengetahuan, mana yang dibilang pengetahuan baik, apa yang dibilang pengetahuan yang tidak baik, harus masuk situ, harus diekspor di sini, ya, gitu. Nah, jadi ini sih ya nggak masalah dari kamu ya bagus gitu loh. Memang mungkin belum ada orang yang mengeluarkan itu. Apalagi di Indonesia mungkin tidak sampai ke situ. Ya. Jumlah pasiennya berapa? Yang kamu perkirakan dari rumusnya jumlahnya harusnya berapa? Minimal sampelnya Rizky. Itu 117 dokter. Minimal sampel dari yang kan populasinya 160 dokter. Ya, kamu hitung-hitungan jumlahnya 100 berapa? 116? 117 dokter. 117. Per bulan pasien asma di di rumah sakit di Harumlati berapa? Kamu tanya nggak sama Mas Joni kira-kira? Biar apa? Pada tahun yang 2021 itu per bulan 54 kasus dokter. Kasus baru. Itu yang di luar kriteria inklusi dokter. Kalau yang memenuhi kriteria inklusi itu sekitar 44 dokter. Berarti soalnya kemarin ada anak
Unila mencari mau penelitian tentang hubungan eosinofil dan neutrofil dengan apa namanya beratnya fungsi paru. Katanya di rumah sakit di klinik Harum Melati per bulannya ada 200 asma. Benar nggak tuh Dokter Jordi? Karena kalau taruh kita sehari aja 40 ya, 40 kali 3 120. 120 kali 4. Memang ada sekitar 400-an pasien per bulannya. Pasien asmanya Itu yang kemarin dia yang dok. Mungkin yang halo. dapatnya yang new case, yang kasus baru kita dok, yang kasus baru. Oh. Jadi mungkin beda pengambilan populasi. Mungkin yang Ya, betul. Unila itu all sample, yang Rizky ini yang new case datang ke kita, yang masih baru. Ya. Oke. Jadi ini makanya aku bilang Abdul Muluk kalah ya, 1 bulan 200 pasien di Wisma Rini, di klinik Harum Melati. Maka akhirnya dia bilang sama pengujinya, pengujinya kan pembimbing 1 kan Dokter Adit, pembimbing 2-nya orang farmasi. Dia bilang, Dokter Retno, anak ini mau masuk paru karena 1 bulan aja pasien asmanya 200. Waduh, Abdul Muluk kalah ini. Makanya ya, memang mau pindah ini ke rumah sakit Harum Melati. Jadi kalau itu berarti kita new case. Kalau new case berarti bisa wajar kalau 50. Berarti kamu berarti 3 bulan. Tapi kalau kamu pakai Wisma Rini mungkin juga bisa lebih banyak gitu ya. Nggak sampai 3 bulan juga bisa dapat gitu. Ya. Karena kalau memang untuk jurnal sih kalau di bawah 100 kayaknya susah. Kalau di jurnal nasional sih mungkin ya, tapi kalau jurnal internasional bisa harus di atas, bisa 150 lebih. Nah, kalau memang kamu targetnya biar kamu nggak bikin lagi, kayak kemarin kan si Dian dan kawan-kawan kan masuk ke Pipra tuh. Masuk ke Pipra, modal ke Pipra nggak apa-apa, saya temenin kamu. Itu kan dia nggak perlu bikin 2 kali kan untuk publikasi kan, dengan pakai letter of apa tuh dari Pipra bisa masuk. Lumayan sih kalau memang kamu mau yang agak lebih berbobot gitu. Baik, Ya, dokter. target aku sih kamu masuk jurnal atau masuk ke minimal ikut Pipra. Gitu. Dokter Retno mau nemenin dok? Terima kasih arahannya, dokter. Dokter Retno mau nemenin? Ya nemenin lah. Kemarin aku udah janji. Harus rapat dok. Rapat ke Unila, jadi nggak boleh nemenin ke Pipra. Klinik juga nggak boleh kosong. Nggak boleh. Biar Rizky berangkat sendiri, Dokter Retno tetap harus di wilayah Lampung. Nggak bisa. Aku kan biar mereka belajar. Itu aku udah janji sama yang sebelumnya, siapa itu? Si Zahra. Jadi bareng tidak sama boleh Zahra sama si tidak akan terpenuhi. Dokter Retno akan rapat terus. Nggak boleh pergi sama Pak Budekan. Nggak bisa lah. Apa gunanya ada Dokter Jordi? Biar mereka itu punya apa loh? Anak Malang Hayati tapi sudah diuji sama profesor, kan bagus. Siapa tahu ntar kayak si siapa Dian dapat green light untuk masuk FKUI. Bagus tuh si Dian. Tadi kan dibilang katanya Harum Melati kan 300 per bulan, 200 sampai 300. Setelah itu kan karena ada madunya loh. Lah kalau madunya pergi-pergi terus, nggak nyampe ke situ lagi. Ya nggak pergi-pergi terus loh. Jordi itu kumbang, dokter, bukan madu. Dia mah akan pergi kemana-mana, namanya kumbang terbang. Kalau madu itu stay. Gila, gue sih aku kasihan aja kalau ada kumbang segede mau Jordi. Bunganya kayak apa ya? Dia mah terbang kemana-mana dia mah. Kumbangnya segitu gedenya, gimana kembangnya? Patah itu tadi.
Ya, jadi memang agak-agak kesulitan ngebimbing Rizky, Dok, karena memang bingung di judul dari, bukan kesulitan Rizkynya, bukan. Tapi maksudnya untuk judul ini apakah kira-kira masih akan dipertahankan ataukah mau kita arahkan kemana, Dok? Soalnya kalau nyerahkan ke Rizky kayaknya bingung, karena sudah pernah saya gitu kan, Rizky tetap bingung kalau diserahkan ke Rizky-nya. Berarti kayaknya harus kita yang ambil alih, ini mau ditentukan kemana. Kalau pengetahuan, jujur, dia harus cari knowledge of inhaler. Dia harus cari judul itu. Kalau dia mau tetap pengetahuan, tapi kalau nggak dapat, dia harus ganti. Gitu. Kasih kesempatan dia 1 hari untuk nyari. Ya. Kemarin ada judul yang saya tawarkan apa ya, Rizky? Ya, sempat saya tawarkan, ada nggak sih? Saya lupa. Tentang apa ya waktu itu ya? Izin dokter, untuk kemarin dokter menawarkan kenapa nggak pakai judul yang mirip-mirip dengan yang lain dokter ini, yaitu judul ini dokter yang saya pakai dokter. Oh karena tadinya malah jauh dari itu ya, kalau nggak salah ya. Dokter, tadinya jauh dokter. Sendirian kamu ya. Judul yang lain apa aja? Tentang apa dengan apa dihubungkan? Ketepatan Penggunaan penggunaan inhaler dengan apa ya, ACT, ada yang dengan gejala klinis, paru, spirometri. Oh, yang spiral juga udah ada ya? Spiro, klinis, ACT. Ya paling kalau pengetahuan itu bisa atau tingkat pendidikan, kan udah ada SD SMP ini. Kalau memang mau, apakah dari tingkat pendidikan ini, pengetahuan tuh luas soalnya. Apa pengetahuan tentang asmanya aja ya, Dok? Ya tapi kita mau tahu, boleh, tapi kita untuk menilainya gimana, Dek? Harus ada angka. Kuesioner jadinya jatuhnya. Ya, jadi makanya, kayak makanya itu ada nggak kuesioner yang kira-kira menunjukkan kalau dia itu bagus pengetahuannya. Harus ada angka. Jadi Rizky harus membuat kuesioner, tapi kuesioner kalau memang ini perdana Rizky berarti buat kuesioner dan harus divalidasi dulu, diuji dulu pertanyaan-pertanyaannya Rizky. Boleh. Yang seperti kayak dokter Jody itu, sebelumnya kamu sebelum pasien itu menggunakan kuesioner tadi itu, kamu itu bikin multiple choice itu. Nah, multiple choice itu nanti divalidasi angkanya berapa gitu. Jadi sebelum dia pakai inhaler, multiple choice itu nggak jauh dari situ. Pertanyaan tentang MDI dan asma, gitu kan? Jadi ujungnya, nah bagaimana inhaler, bagaimana ini DPI, bagaimana MDI, ya kan? Nah setelah itu di pengetahuan tentang itu, nanti kamu baru checklist sesuai nggak pengetahuan itu yang dia tahu tentang inhaler dengan pemakaian yang dipakai sama dia. Gitu. Nah, itu divalidasi berapa nilainya, berapa persen yang benar kalau seumpamanya dia di pengetahuannya baik, berapa persen yang tidak, gitu. Jadi 2 aja biar kamu nggak tambah confused, baik atau tidak, gitu. Nah, setelah itu baru kita lihat aplikasinya dengan penggunaan inhalernya. Oh, ternyata dia 70%. Oh, berarti benar. Dengan pengetahuannya baik, berarti 70%. Dia bagus pakai inhalernya. Gitu. Jelas? Mungkin Baik, begitu, dokter. tapi validasi dulu. Kamu cari pertanyaan-pertanyaan yang untuk pemakaian inhaler. Gitu. Kira-kira gimana Dokter Siska sama Dokter Jordi? Ya. Jadi Rizky, kalau mau begitu tadi yang kuesioner yang ada yang sekarang itu aplikasinya jatuhnya ke ketepatan penggunaan. Nanti ada kuesioner multiple choice yang tujuannya menunjukkan tentang pengetahuannya.
Jadi memang kalau pengetahuan itu jatuhnya memang kuesionernya dua, antara persepsi pengetahuan dia dengan tindakan yang dia lakukan. Jadi simpelnya tuh kayak misalkan cuci tangan nih. Kita udah ngomong, ya cuci 3M apa Pak? Ya 3M salah satunya mencuci tangan. Mencuci tangannya 7 langkah. Dia udah nyampe ini 7 langkah. Nah, kamu nilai pas tindakan dia apakah sesuai atau tidak. Jadi jadinya mungkin seperti itu nanti kuesionernya. Atau bagaimana Rizkinya? Atau tadi Dokter Francisca tadi mau berikan masukan, Dok? Silakan, Dok. Ya, hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap asma, tentang asma. Jadi pengen tahu dia tahu nggak sih tentang sakit dia, dan dia tahu nggak tentang terapinya, dan nanti diaplikasikan dengan ketepatan dalam penggunaan inhalernya kali ya. Gimana? Rizky, gimana? Kalau izin Dok, Dokter sama Dokter Rizka, kalau seandainya kuesionernya tetap yang sama, kemudian dia pakai ketepatan penggunaan, tapi kita makainya peak flow meter, boleh nggak ya Dok? Kan yang udah ada spirometri, klinis, sama ACT. Tapi peak flow nggak gold standar sih sebenarnya. Nggak terlalu ya, karena kan di spirometri ada peak flow juga. Iya sih. Jadi nggak terlalu sih. Ya, makanya paling itu yang nggak mau ya tingkat pendidikan yang kita bisa kelihatan. Tingkat pendidikan dengan kan bisa lihat dari situ. Di sini udah ada sih memang tingkat pendidikan dengan bagaimana dia pemakaian inhalernya sesuai enggak. Ketepatan penggunaan ini berarti bukan pengetahuan ya, kita nggak pakai kata pengetahuan, kita menggunakan ketepatan penggunaan inhaler. Berarti Rizky cuman nanti copy paste punya temannya dong ya Dok ya, yang itu yang mengenai ketepatan inhaler itu. Iya, makanya kalau memang mau pengetahuan ya memang ya itu agak repot sedikit, dia masih bikin inhaler, bikin itu. Atau Dok, itu kalau spironya kita pecah Dok, apa? Spirometrinya antara yang saluran napas besar sama yang saluran napas kecil itu sudah dikerjakan jadi satu oleh yang spirometri. Oh, yang satunya udah full all udah kerjakan semua itu jadinya. Baiklah. Kemarin. Rizky, silakan memilih yang mana. Ya paling itu aja, kalau memang itu ya kamu bikinnya kayak Dokter Jordi bilang. Sebelum dia masuk, sebelum ini, kamu bikin multiple choice dari itunya, dari step-stepnya itu, gitu. Baik, Dokter. Ada uji validasi, gitu. Ya, nanti setelah itu kamu tanya, setelah kamu bikin multiple choice itu, tentang ini nih, gitu kan. Nanti baru setelah itu dia melakukan tindakan itu tepat apa tidak, gitu. Jadi dia tahu benar ini namanya. Contoh misalnya apakah Anda tahu ini apakah harus dikocok apa-apa gitu kan, misalnya MDI. Nah ternyata kalau dia nggak tahu, bisa aja dia nggak tahu harus dikocok. Ya wajar aja dia nggak tahu, ternyata dia nggak tepat makainya, gitu. Karena mungkin dia nggak ngerti, gitu. Ya nggak masalah. Sebelumnya dikasih itu aja multiple choice, sebenarnya soalnya 15. Itu kan ada 11 tuh. Soalnya 15. Nah, nanti divalidasi. Nah, kamu pilih kira-kira berapa yang dianggap pengetahuannya baik. Jadi, Rizky, gini, supaya enak mungkin. Jadi kamu bikinnya adalah hubungan pengetahuan dengan ketepatan penggunaan inhalernya. Jadi kuesioner pengetahuan itu sebelum masuk kamu tanya dulu multiple. Kemudian pada saat nanti dia nunggu di apotek, itu kalau di klinik Harum Melati atau di Ismail nanti ada untuk penggunaannya.
ya berarti seyogyanya harusnya penggunaannya tepat. Sehingga nanti ada korelasinya dengan penelitian teman-teman kamu nanti yang penggunaannya tepat, ternyata spirometrinya FFV1 per FFV-nya naik, ACT-nya jadi rendah, klinisnya juga membaik. Jadi tetap dalam satu lingkup penelitian. Tapi kamu tambahannya kamu mesti bikin kuesioner pengetahuan yang memang sifatnya multiple choice tapi tidak terlalu melenceng jauh dengan Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas arahannya dokter. sebagai yang ketepatan penggunaan yang tadi dipresentasikan. Jadi kita menghubungkannya pengetahuan dengan ketepatan inhalernya. Atau mungkin Dr. Siska atau Dr. Retno. Ya paling kalau bisa biar nggak terlalu jauh dari yang sudah Rizky buat, ya itu benar udah dibuat aja. Tapi harus divalidasi ya Rizky. Kamu Baik, buat pertanyaan itu kan versi kamu, jadi harus bisa dipertanggungjawabkan, harus divalidasi dulu, diuji validasi dulu, bisa diterima atau tidak pertanyaannya. Itu ada ujinya sendiri ya. Baik dokter. Paling gitu. Oh, kenapa emang enggak? Oke. Baik. Mungkin dari saya itu aja. Baik, terima kasih kepada Dr. Retno Ariza Supriyatini Sumardoto, SPP Konsultan SPP ISR atas masukannya. Selanjutnya kepada Dr. Siska Sinaga, SPP Konsultan MK selaku pembimbing 1, Dok. Apabila ada masukan, waktu dan tempat, saya persilahkan, Dok. Aku kayaknya cukup, sudah tadi barengan kita, cuma memang Rizky pesen kalau misalnya ini jangan terlalu lama, ya biar namanya payungan, biar kita bergerak sama-sama. Kalau misalnya kamu terlambat sendiri, ya berarti kamu ngerjain sendiri, nanti kamu udah enak tinggal terima data dari teman-teman. Ya kan? Baik dokter, mohon maaf Nanti dokter kamu sebelumnya. ketinggalan sendiri, jadinya nggak payungan. Kalau ketinggalan kamu kehujanan. Namanya payungan itu bareng-bareng jalannya. Kalau sendirian kehujanan nanti basah kuyup. Ya, jadi jangan agak dipercepat ritmenya, ngikutin teman-teman yang 3 orang itu. Langkahmu lebih dipercepat lagi ya, biar lulusnya bareng-bareng ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya. Ya, ini kemarin juga sudah bilang sebentar terjadi. Kemarin juga sudah kayaknya kan mereka tuh sebelum masuk mereka akan belajar dulu Dokter Siska sama Dokter Jody di rumah untuk belajar inhaler. Mereka sudah saya sudah bawakan inhaler mereka semua satu-satu, MPI, DPI, turbohelix pun saya kasih pinjam mereka, untuk mereka belajar. Setelah itu sebelum mereka turun ke lapangan, mereka akan saya nilai dulu. Mereka mungkin ya cuma memang waktunya minta izin, saya nggak mungkin minggu ini sama minggu depan karena sibuk banget. Jadi after that ya. Setelah itu kalau minggu depan minggu ini kan kita memang acara apa PPDS. Minggu depannya PIR. Minggu depannya lagi PIR. Nah setelah itu baru kita gitu ya. Baik Nah, nanti dokter. kalian semua yang ini ikut semua, harus ikut PIR semua nih, mumpung gratis. Ya wajib ikut. Nggak ikut nggak sidang hasil ya, Dok. Baik Ya, dokter. nilainya nggak keluar. Jadi harus lihat artis-artis parunya. Oke. Baik, dari selanjutnya dari Dr. Retno dan Dr. Siska, apakah masih ada yang perlu ditambahkan senjatanya? Cukup. Cukup. Baik. Baik, baiklah Rizky, untuk penelitiannya mungkin kita bisa lanjut tapi dengan beberapa perbaikan tadi ya mungkin ya Dr. Siska, Dr. Baik Retno, dokter. ya, Dok. Jadi mungkin tidak perlu sampai sidang ulang ya, Dok ya. Ini bisa kita lanjutkan sembari pembimbingan ya, Dok. Ya. Baik. Yang rajin, Rizky. Jangan sampai Dokter Siska kurus gara-gara kamu Baik loh. dokter, mohon maaf Kemarin dia sebelumnya berat dokter. agak berat tuh. Gara-gara kamu dia turun 3. Mohon Iya. maaf dokter. Oke. Baiklah. Nanti mungkin untuk menilai saya akan japri kepada Dr. Retno sama Dr. Siska ya, Dok. Izin nanti saya WA ya, Dok. Oke. Ya. Ya. Baik. Foto dulu. Iya, Foto. dibuka slide-nya dulu. Dibuka judulnya. Slide judulnya untuk Mungkin kita- dokumentasi. Dokumentasi ya dokter.
Mungkin kepada teman-teman audiens yang bisa on cam, mungkin silahkan on cam. Terima kasih. Sudah cukup dokter. Oke. Oke. Belum dibikin yang ada slide-nya. Oh baik dokter, baik. Yang slide awal, slide judulnya. Oke. Baik, sudah dokter. Oke. Gas. Izin lift ya. Demikian. Ya, terima kasih Dr. Retno, Dr. Siska. Terima kasih banyak dokter. Terima Terima kasih atas arahannya dokter. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Terima kasih banyak dokter Jordi. Oke. Rizky, besok kita ketemu ya. Baik dokter. Sip. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Congratulations. Ya, awak. Jadi